Partai Keadilan Sejahtera absen pada deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. PKS menyayangkan bergabungnya PKB ke koalisi perubahan pendukung Anies kurang smooth sehingga menimbulkan gejolak. PKS masih akan membawa nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pada rapat Majelis Suro. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari dan founder Sirus Network Hasan Hasbi. Selamat sore Bang Fathul dan juga Mas Hasan. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fathul, PKS kemarin tidak hadir ya pada deklarasi Anies Muhaimin. Padahal Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi kami ketahui sudah berada di Surabaya, Jawa Timur. Kenapa PKS berubah pikiran di menit-menit akhir akhirnya tidak hadir pada deklarasi Anies Baswedan? Ya, bukan berubah pikiran ya. Jadi kita punya prosedur di dalam partai yang mengatur bagaimana mekanisme pengusungan calon presiden maupun wakil presiden yang kita jalani melalui majelis tertinggi partai atau lembaga tertinggi partai, yakni Majelis Suro PKS yang terdiri dari seluruh perwakilan orang-orang PKS yang dipilih oleh masing-masing provinsi sebagai perwakilan mereka. Dan itu pun juga dilakukan ketika kita sudah menyampaikan deklarasi untuk mengusung Mas Anies sebagai calon presiden. Sehingga sangat wajar secara prosedur kita lakukan secara baik sesuai prosedur menurut ADRT kami. Dan itu kita lakukan. Makanya kenapa ke dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, ya poin-poinnya sangat jelas. Yang pertama kita menyambut baik masuknya PKB. Dan juga yang kedua juga kita mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Mas Anies misalnya ataupun juga Gus Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden, yang dengan itu ya otomatis kita di PKS ya tentu akan membahas secara keseluruhan gitu. Apakah apa yang sudah dilakukan yang diusulkan ini ya tinggal kita bahas dalam prosedur formal di partai kami gitu. Oke Bang Fathul, apakah ada komunikasi dengan Partai Demokrat meminta PKS supaya tidak hadir pada deklarasinya Anies Baswedan? Ya nggak ada ya, kita semua partai saling menghormati ya sikap partai masing-masing. Dan kita pun juga seperti itu, bahkan dalam statement yang kita sampaikan pun juga kita masih berharap bahwa Partai Demokrat, pertama kita menghormati keputusan yang sudah disampaikan, tapi kita juga masih berharap bahwa Partai Demokrat masih bisa bersama-sama kita untuk mengusung Mas Anies sebagai calon presiden. Oke, Mas Hasan, tadinya PKS tuh akan hadir ya di acara deklarasi Anies Muhaimin, namun akhirnya dibatalkan karena ada mekanisme. Apa yang Anda analisa dari peristiwa ini? Karena memang masih shock kan. Jangankan PKS dan Demokrat ya, Mas Aniesnya juga masih shock kan. Maksudnya gimana nih Mas Hasan? Shocknya kalau kenapa? Menurut Mas Sudirman saya kan Aniesnya shock ketika langsung dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Tapi mungkin Mas Anies lebih cepat pulih dari shock dibandingkan Demokrat dan dibandingkan PKS. Kalau Demokrat kan langsung shock dan kemudian marah. Kalau PKS mungkin juga shock, mungkin juga marah. Karena kan kalau adab dan etikanya kan memang PKS seperti juga yang dialami oleh Demokrat diabaikan, dikesampingkan, nggak disebut, nggak diajak. Nah dalam tata krama politik kita kan tentu ini nggak mungkin nggak menimbulkan emosi gitu. Nggak mungkin nggak menimbulkan marah. Cuman kan PKS memang mungkin sedang merenungkan aja apa langkah yang mau diambil. Karena kan misalnya kalau keluar pilihannya mau apakah bikin koalisi sendiri dengan mengajak P3 seperti tawarannya Sandiaga Uno. Atau ke PDIP kan mungkin agak susah ya. Agak susah buat PKS karena reaksi kimianya mungkin menghasilkan ledakan itu. Itu PKS ketika digabung dengan PDIP. Kalau ke Prabowo harusnya bisa, tapi udah keduluan sama Gelora nih kan gitu. Nanti apakah bisa bersama-sama dengan Gelora di Prabowo? Jadi menurut saya tentu mereka akan pikirkan dulu dengan matang. Tapi bahwa mereka shock dan mungkin marah, mungkin tangannya masih gemeteran nih, antara mau mecahin botol atau mau nonjok pintu, kita kan nggak tahu gitu. Tapi ya kalau mereka hadir kemarin kan agak pelecehan buat partai PKS kan, diajak enggak gitu kan, umpul-umpul nggak ada, disebut juga enggak, terus tiba-tiba hadir satu kan jadi kayak pelecehan terhadap partai Keadilan Sejahtera. Jadi makanya menurut saya PKS akan berunding dulu nih di dalam rumah mereka apa langkah berikutnya. Tapi mungkin mereka berusaha tidak emosional seperti
Demokrat. Karena kalau Demokrat kan memang terdampak langsungnya dua, partainya terdampak langsung, calon wakil presidennya terdampak juga. Sementara PKS kan nggak punya calon yang betul-betul diusung untuk jadi cawapres. Jadi kalau dampak pukulannya mungkin tidak seberat yang dialami oleh Partai Demokrat. Mungkin itu menurut saya. Jadi mereka belum mau langsung menyerah begitu saja. Jadi mereka mau kasih lihat dulu, kami juga punya harga diri nih gitu. Jadi nggak serta-merta kami bisa terima kata kompli dari Nasdem dan PKB itu secara langsung. Begitu mungkin. Jadi PKS masih shock begitu ya. Bang Fatul, PKS juga menyayangkan proses masuknya PKB ke koalisi perubahan tidak smooth atau kurang halus. Ini artinya PKS merasa ditelikung juga? Ya pertama sebetulnya kalau untuk mengusung bakal calon wakil presiden, secara tertulis kan kami sudah serahkan sebetulnya ke Mas Anies ya, untuk memilih juga gitu. Walaupun tentu Mas Anies pertimbangannya tentu juga mempertimbangkan partai-partai yang ada dalam koalisi. Lalu yang kedua, kalau untuk masuknya partai politik, ya tentu setiap partai ataupun juga setiap kita pun juga bahkan berharap sebetulnya partai politik yang mengusung Mas Anies ya semakin bertambah, malah juga makin bagus sebetulnya kan. Tapi proses yang ada memang ini tentu perlu jadi evaluasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh mantan Presiden SBY yang juga pimpinan Partai Demokrat, itu juga tentu yang beliau sampaikan ya cukup beralasan gitu. Sehingga ini juga perlu jadi perhatian bahwa dalam kontestasi, dalam dinamika politik, ya tentu diantara kita nih perlu melakukan komunikasi lebih intensif, cara pun juga lebih smooth gitu, lebih baik gitu. Dan itu pun juga kita sampaikan sebagai sebuah saran ke depan yang lebih baik, apalagi kita nih mau mengurus negara, sehingga proses-proses dilakukan dalam proses koalisi ya tentu perlu dilakukan dengan lebih elok gitu. Dan ini sangat baik ke depan kalau ini kita lakukan, tentu akan lebih kuat lagi kesempatan kita untuk menang dalam pilpres akan semakin kuat, dan ketika sudah menang dalam pilpres pun juga akan semakin terlihat gitu bagaimana kita mengelola dinamika yang ada. Ya tentu ini menjadi salah satu hal juga yang perlu untuk menjadi perhatian, dan kita menghormati keputusan yang sudah disampaikan oleh Partai Demokrat, kita menghormati apa yang sudah dilakukan di Surabaya, tapi proses di PKS tentu secara prosedur kita juga perlu lewati, dan mudah-mudahan bisa dihormati oleh parpol-parpol lain yang mengusung Mas Anies. Mas Hasan, Presiden PKS sendiri gitu ya yang mengatakan bahwa ini kurang smooth. Bukan Presiden PKS, maksud saya ada Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf yang mengatakan bahwa masuknya PKB ke koalisinya pendukung Anies ini kurang smooth ataupun tidak halus. Ini bentuk apa? Bentuk rasa ditelikung atau bagaimana Anda melihatnya? Ya kalau menurut saya wajar ya. Itu pun bahasa PKS sangat sopan kan? Sangat sopan, sangat halus gitu ya. Ya jadi saya memaknai bahasa PKS yang sangat halus ini dalam menyatakan kekecewaannya, menurut saya itu memperlihatkan mungkin arah politik yang 50-50. Jadi masih mempertimbangkan untuk tetap bersama di sini. Walaupun mungkin 50-50 ya, tidak seperti kemarin. Tapi harapan untuk bisa bersama tentu mungkin masih ada. Karena komplikasi yang ditimbulkan kalau misalnya cabut mau kenapanya jauh lebih repot daripada Partai Demokrat. Karena kalau Partai Demokrat kan memang langsung gas aja, begitu dia dikecewakan dia langsung gas aja. Dia mencabut mandat, bahasanya mencabut mandat, tapi kan benar dia keluar dari koalisi dan kemudian mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi lain. Tapi kalau kecewa menurut saya pasti itu. Tapi kan kekecewaan tampaknya dikelola cukup baik ya. Karena komplikasi itu tadi, kalau misalnya langsung emosi kayak gitu kan nanti bisa terlunta-lunta di luar gitu. Kalau misalnya nggak ada yang jelas juga di luar, kenapa kita harus keluar, kan mungkin begitu kalau PKS. Jadi terlihatnya memang Demokrat emosional begitu ya? Ya kalau menurut saya kan wajar semuanya itu, cuman kan ekspresinya berbeda. Kalau makanya PKS saya bilang jauh lebih berusaha tenang, walaupun mungkin tingkat kekecewaannya juga sama-sama tinggi ya. Kekecewaan yang juga sama kan. Ini orang yang sudah dulu ada di rumah ini, kemudian tersingkir aja langsung secara otomatis, langsung jadi pengantin, malah orang yang baru datangnya langsung jadi pengantin gitu, dan nggak diajak ngomong gitu kan. Ya ini bahkan ini kan makanya saya bilang ini kan kayak shotgun wedding ya. Jadi orangnya baru datang kemudian dibawa todongan senapan dari Pak Surya Paloh, Mas Anies harus terima pasangan yang ini gitu. Oke. Bang Fatul, Presiden PKS
Pak Saiku mengatakan bahwa nama Muhaimin akan dibawa ke rapat Majelis Syuro. Apakah ada peluang PKS menolak nama Muhaimin dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan? Ya, itu proses yang akan dilakukan di Musyawarah Majelis Syuro ya. Tapi yang jelas keputusan Musyawarah Majelis Syuro itu sudah menetapkan untuk mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Jadi jangan lupa kita ini tidak berdiri sendiri nih. Keputusan untuk membahas bakal calon wakil presiden yang sudah diusulkan itu juga punya kaitan dengan apa yang sudah kita putuskan untuk mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Jadi sebetulnya kalau dilihat ya ini keputusan sebetulnya gambarannya kita tinggal lengkapi nanti. Apakah kita lengkapi untuk langsung mengusung atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa memang koalisi ini akan kokoh dan ke depan kita semakin lebih baik dan insya Allah perhitungannya pun juga akan lebih besar untuk kemenangan kita di 2024 seperti itu. Oke, kita akan tanya nanti ke Mas Hasan ya, peluangnya PKS menolak nama Muhaimin itu 50-50 atau bagaimana, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan founder Sirus Network Hasan Nasbi dan juga juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari. Saya ke Mas Hasan. Mas Hasan, apakah ada peluang PKS menolak nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dan mencabut dukungan ke Anies Baswedan? Mengingat ini PKS dan juga PKB seperti dua kutub yang bertolak belakang begitu. Ya menurut saya mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Yang pertama tentu soal tadi itu soal harga diri. Apakah partainya akan dianggap masih punya harga diri ketika misalnya menerima misalnya. Atau apakah yang kedua mungkin reaksi antara pendukung. Apakah PKS bisa meyakinkan pendukungnya kalau misalnya wakilnya Caimin gitu. Gitu begitu. Jadi ini kan hal yang tidak mudah. Tapi untuk serta-merta misalnya memutuskan untuk keluar gitu menurut saya mungkin berat itu pertimbangannya PKS pasti karena gini lah, ketika menegosiasikan ulang misalnya soal koalisi, bargainingnya PKS nggak terlalu kuat lagi sekarang. Kalau dulu bersama Demokrat, bargainingnya PKS sangat kuat karena kalau PKS cabut itu bisa bubar koalisinya, bisa nggak jadi maju gitu, tiketnya bisa jadi nggak utuh. Tapi kalau sekarang PKS misalnya menegosiasikan ulang soal power sharing misalnya atau apapun itu dengan pasangan ini mungkin nggak terlalu kuat lagi ininya bargaining powernya karena dua partai ini Nasdem dan PKB saja sudah cukup gitu. Jadi kalau mereka merasa terlalu banyak nih mintanya PKS ya udah biarin keluar aja gitu. Bisa begitu. Jadi menurut saya bisa PKS yang memutuskan diri keluar atau bisa juga PKS dikeluarkan oleh mereka gitu. Dikeluarkan oleh kedua orang ini gitu. Jadi menurut saya begitu. Jadi memang nggak gampang buat PKS hari ini. Sangat tidak gampang karena nilai bargainnya PKS hari ini tidak sekuat ketika bertiga kemarin dengan Demokrat gitu. Kalau hari ini kan ya kalau PKS mau keluar nggak apa-apa, kata PSP kan nggak apa-apa gitu, nanti orang tinggal berdua aja bisa ini katanya misalnya kayak gitu. Jadi karena tiket tetap aman tanpa ada PKS pun tiket tetap aman. Jadi PKS hanya merumuskan dua aja menurut saya sekarang ini. Apakah soal harga diri ini bisa dimaafkan? Apakah kepada konstituen ini bisa dijelaskan gitu. Karena kan agak-agak reaksinya juga kan nggak gampang ya, reaksi antara NU dengan PKS ini kan nggak gampang ketika disatukan kan nggak gampang gitu. Jadi PR mereka menjelaskan itu ke konstituen. Nah, tapi kalau mereka merasa soal harga diri nggak ada masalah lagi, soal konstituen juga bisa dijelaskan ke bawah, menurut saya ya peluang untuk stay-nya bisa lebih besar kan kayak gitu. Kecuali dikeluarkan sama dua orang ini gitu. Nggak ada pilihan lain kalau gitu kan gitu. Tapi Mas Hasan dengan pasangan ini karena mereka kita bagi dua aja lah ini gitu. Mas Hasan, tapi dengan pasangan Anies Muhaimin ini PKS lebih banyak diuntungkan atau dirugikan? Dari sisi PKS? Iya. Dari sisi PKS gini, kalau menurut saya dengan kondisi yang sekarang itu dua-duanya nggak mudah buat PKS. Keluar pun PKS akan ada ruginya. Image yang ditimbulkan ketika dia keluar, ketika di dalam pun nggak gampang, image-nya juga pasti ada. Ketika misalnya konstituennya menerima
Loh kita udah pengen Anies AHY kok tiba-tiba di sini Anies Caimin gitu. Jadi dua-duanya menurut saya berisiko buat PKS, memang nggak gampang ini. Ini kalau tetap stay ibu meninggal, kalau keluar bapak meninggal ini. Oke. Ya, jadi ini pilihan yang sulit maju mundur kena ya untuk Sulit ini PKS. buat PKS ini sulit. Ya, Bang Fatul, apakah memang ini pilihan yang sulit bagi PKS? Kalau keluar juga sulit, kalau tetap di dalam juga sulit. Bargainingnya jadi lemah begitu karena sudah ada PKB dan Caimin di situ. Ya, pertama tentu dalam proses pemilihan kontestasi ya, itu kan ada mutual needs gitu. Jadi kebutuhan itu berbanding, semuanya saling membutuhkan. Yang kedua, variabel-variabel dalam penentuan kontestasi seperti ini juga bukan sekedar variabel perahu politik untuk mengusung capres cawapres, misalnya dengan Nasdem dan PKB sudah bisa berlayar. Ya, tapi kan variabelnya untuk pemenangan. Dan tentu apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anies, bahwa ini koalisi perubahan dan untuk keberlanjutan, ya tentu tem perubahan pun juga bisa jadi kurang lengkap kalau bukan tanpa kehadiran PKS di situ. Oke. Kalau yang kedua, Mas Anies ini kan capres yang hadir dari prestasinya di Jakarta gitu. Ya tentu orang masih ingat betul siapa yang mengusung Mas Anies di Jakarta, yaitu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Yang ketiga tentu basis suara yang digarap gitu. Ya kehadiran Gus Muhaimin misalnya itu kan beliau juga deklarasi bahkan di Jawa Timur, itu kan harapannya bagaimana kita bisa meraih suara Jawa Timur lebih baik. Ya tentu PKS punya basis suara juga, kita punya kekuatan di beberapa wilayah, ya tentu itu jadi pertimbangan. Sehingga konteks ini ya tentu ini jadi satu penggambaran bahwa variabel dalam penentuan koalisi, pengusungan capres-cawapres juga bukan sekedar variabel perahu yang akan berlayar, tetapi ada variabel-variabel lain yang cukup menentukan. Sehingga keseluruhannya pun juga antar satu dengan yang lain juga saling membutuhkan. Mas Mungkin Fatul, gambarannya ya tentu kita akan membahas itu lebih detail juga gitu ke depan seperti apa dan nanti keputusannya akan ditunggu. Mas Fatul, kapan rapat Majelis Syuro akan digelar untuk menentukan dukungan terhadap Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini? Ya, tentu akan segera kita lakukan ya, tapi kan tentu proses-prosesnya juga ada proses lain, ya mungkin nanti akan ada bentuk silaturahim secara formal misalnya antar partai politik kembali untuk membicarakan lebih detail. Dan kalau di kami musyawarah Majelis Syuro relatif mudah ya, karena sudah ada orang-orangnya, tinggal kita berikan undangan dan pembahasan untuk belum ada jadwalnya ya di Jakarta biasanya menyerap terlebih dahulu pendapat-pendapat dari arus bawah gitu, dari para kader, simpatisan, sehingga nanti akan dibahas dalam musyawarah tersebut dan kita akan sampaikan tentu ke publik bagaimana keputusannya. Oke, belum ada jadwalnya ya, rapat Majelis Syuronya ya? Ya, segera akan diumumkan jika sudah terjadwal. Baik. Tapi biasanya kita umumkan kalau sudah ada keputusannya. Oke, kita lihat nanti bagaimana akhirnya pilihan politik PKS tetap bertahan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau mungkin check out dan membuka peluang koalisi dengan P3 dan juga Demokrat. Itu tadi saya lupa nanya nih Mas Fatul, P3 lewat salah satu menteri ya, ini disebutkan oleh Pak SBY dan itu mengarah ke Menparekraf Pak Sandiaga Uno, menawarkan untuk berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS. PKS tertarik nggak dengan tawaran itu? Ya, saat ini kita masih berpegang pada keputusan musyawarah Majelis Syuro ya, kita mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Oke, jadi belum membuka peluang terhadap tawaran lain. Kita tunggu nanti. Jelas sudah ada keputusan musyawarah Majelis Syuro, itu bukan satu hal yang mudah untuk diubah dan bukan satu hal yang juga ya sudah menjadi keputusan yang relatif lebih kuat lah karena pembahasannya juga sudah panjang gitu. Baik, kita tunggu nanti hasil keputusan akhir dari rapat Majelis Syuro, apakah PKS akan check out atau tetap bertahan mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada founder Sidus Network Hasan Asbi dan juga juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari.